Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala yang saya hormati Ketua HMJ, Saida siapa? Dan yang saya hormati kepada para anggota HMJ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Banjarmasin, yang telah memfasilitasi diskusi malam ini. Oke, dan yang saya sangat banggakan kepada teman-teman penonton yang telah setia meskipun banyak halangan dan rintangan membentang terjadi masalah dan jadi beban kita. Itu untuk memudahkan kita semuanya ya. Jadi semoga bincang-bincang malam ini berbeda. Langsung saja, ini adalah pertama kalinya kita mendiskusikan tentang KTI pada musim COVID lah. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah opsi jalan kedua untuk kalian yang ingin bimbingan ataupun ingin menghabiskan waktunya di depan laptop tapi tidak punya inspirasi untuk menulis KTI ya, atau supaya ada karya ketika pandemi. Ya, kamu diam aku aja dulu. Ada saya kita bangun ya, santai aja. Nah, jadi kita memulainya dari mana lah? Oke, ya, jadi skripsi itu adalah bagian daripada tugas akhir untuk kita menyelesaikan studi. Tugas akhir itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya laporan, skripsi, untuk S2 itu tesis, untuk S3 itu disertasi. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting nih, jadi yang paling harus mengerti dan expert dalam sebuah skripsi itu adalah kita yang menulis, bukan dosen pembimbing. Nah, kadangkala mahasiswa itu terpaku kepada apa yang dikatakan dosen pembimbing, dan mahasiswa itu biasanya lemah atas argumennya. Misalnya, kamu mengangkat judul tentang apa? Saya mengangkat judul tentang ini, Pak. Tolong jelaskan. Wah, kok saya tidak mengerti ya? Bapak kan hanya mendengarkan, bukan menulis, itu maksudnya. Jadi, yang paling mengerti tulisan kita ya adalah kita. Bagaimana caranya supaya kita mengerti dan kita memiliki argumen dalam diskusi ataupun berdebat dosen? Salah satu halnya penting yang harus dipahami adalah kita harus banyak-banyak membaca kajian yang terkait dengan penelitian kita. Jangan sampai misalnya kita ditanyakan oleh dosen pembimbing, misalnya siapa saja yang sudah menulis tentang penelitian yang kamu tulis ini? Banyak, Pak. Iya, sebutkan. Banyak sih, Pak. Sebutkan salah satunya misalnya. Siapa ya? Lupa apa enggak? Kok lupa? Itu yang menjadi masalah dalam dalam kehidupan mahasiswa S1. Apalagi mahasiswa ini kan biasanya dia dalam keadaan lemah berdaya lah istilahnya. Kalau sudah semester 8, 9, 10, ini baik kesalahan aja sudah nah. Siapa kan pokoknya uluni maju sidang. Nah, tidak ada misalnya, coba kamu jelaskan tentang penelitianmu, misalnya diskusikan apa yang kamu inginkan. Uluni saya bingung juga, Mas, saya ini bingung apa yang ingin saya tulis, kok kita yang bingung. Soalnya kan kalau penelitian itu kita harus paham dengan apa yang kita tulis, dan kemudian ketika kita mendapatkan suatu kebingungan atau titik di mana kita bingung, nah dosen pembimbing itu tugasnya hanya membimbing atau menjawab pertanyaan yang kita ajukan atas kegelisahan yang telah kita hadapi. Jangan sampai misalnya kita tidak paham, dosen tidak mungkin paham, gitu kan. Jadi yang pertama poinnya adalah mahasiswa yang menulis penelitiannya itulah yang paling memahami apa yang dia tulis. Dosen pembimbing hanya membimbing. Itu penjelasan mukadimahnya. Nanti kita memberikan poin-poin yang lain. Yang pertama adalah pedoman penulisan kita. Nah, bagi mahasiswa tarbiyah harus mengacu kepada pedoman yang ada pada Fakultas Tarbiyah. Usuluddin juga begitu, juga mengacu kepada punyanya Usuluddin. Syariah, tebi, dakwah juga harus mengacu kepada pedomannya masing-masing. Itu adalah kunci
Pertama, untuk mahasiswa melakukan sebuah penulisan penelitian. Terus yang kedua, kita harus melakukan parafrase. Parafrase itu penting untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi dalam arti tidak hanya penting untuk melakukan sebuah penelitian, tapi juga penting dalam sebuah penulisan. Jadi apa itu parafrase? Parafrase itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh si penulis untuk menuliskan kembali apa yang dia baca. Jadi mahasiswa itu disuruh apa? Jadi kita itu mestinya membaca apa, kemudian setelah kita membaca, kita mengambil poinnya dan menuliskan dalam sebuah narasi atau kalimat yang berbeda. Itu namanya parafrase. Dan itu ditujukan untuk supaya kita menghindari apa yang disebut dengan plagiat. Jadi kalau hanya membaca misalnya, wah, halaman 1 sampai 3 ini cocok banget sama makalah saya atau sama skripsi saya misalnya. Lalu dikutip dari halaman 1 sampai halaman 3, itu adalah plagiat. Jadi apa yang seharusnya kita gunakan, apa yang seharusnya kita lakukan maksud saya, kita membaca dari halaman 1 sampai 3, kemudian poin-poin inti yang ada dalam tulisan tersebut, itu yang kita tuliskan kembali. Nah, tanpa menghilangkan substansi yang ada dalam tulisan tersebut. Itu namanya parafrase, untuk menghindarkan kita dari perilaku plagiat. Berarti kada apa-apa, Pak? Yang Apanya? misalkan mambil poin-poin tadi kada apa-apa. Itu ada Bapak. Yang jadi masalah ya kalau kita tidak mengambil poin dan kita hanya mengcopy paste semuanya. Itu yang jadi masalah. Jadi misalkan kita ambil poin, otomatis itu bercampur lawan opini dari kita. Nah, penulisannya tuh gimana? Ya, jadi yang saya pahami, kita boleh mengambil poin inti dan kita mengontekstualisasikan atau menghubungkan dengan fenomena yang ada pada daerah kita. Apa yang ditanyakan oleh saya ini juga mewakili pertanyaan teman-teman kebanyakan. Jadi pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan untuk membuat sebuah penelitian? Apakah membuat judul dulu atau mencari masalah dulu? Ya, nah sebenarnya seharusnya dan sebenar-benarnya penelitian itu muncul daripada kegelisahan kita. Kegelisahan kita bisa, kok ini bisa terjadi, misalnya dalam konteks ada istilah dalam Jerman itu design solid. Jadi ada istilahnya faktanya dan seharusnya. Misalnya kita melihat misalnya anak muda remaja muslim lah, misalnya di apa? Yang remaja muslim yang brutal. Iya, misalnya remaja muslim tapi dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, agamanya. Jadi itu kan itu kan faktanya dia melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan itu dilarang dalam Islam. Tapi pada faktanya mereka memang begitu. Padahal seharusnya dalam Islam begini misalnya. Nah, itu menjadi masalah dan itu menjadi problem yang itu contoh kegelisahan kenapa penelitian harus kita lakukan. Nah, jadi mungkin apa yang ada yang sudah bertanya, tapi kita tampung dulu. Ada yang sudah memberikan pertanyaan, kita tampung dulu ya kalau Pak. Iya. Jadi kita tampung dulu. Jadi sebenarnya bebas untuk kita membuat judul dulu atau melakukan atau mencari masalah dulu. Nah, kalau dari saya misalnya yang paling efektif itu sebenarnya kita harus mencari masalah dulu. Soalnya judul itu gampang. Nah, saya biasanya kalau kita membuat judul dulu itu seharusnya tidak judul dulu. Jadi hanya tema. Nah, misalnya kayaknya aku mau ngangkat tema tentang ini misalnya. Tema kalau kajian saya kan disabilitas. Kayaknya saya tertarik dulu untuk mengangkat isu-isu tentang disabilitas. Tapi kajiannya tentang agama misalnya. Nah, jadi temanya adalah disabilitas dan agama. Nah, apa yang harusnya kita lakukan kalau kita sudah membuat tema? Yang harusnya kita lakukan adalah searching tulisan-tulisan apa saja yang telah membahas disabilitas dan agama tadi. Nah, jadi yang pertama tadi tidak buat judul tapi membuat tema. Jadi saya tegaskan bahwa untuk menulis sebuah penelitian kita itu mestinya tawadu. Jelas lah. Jelas. Nah, tawadu dalam arti ini apa? Kita harus membaca judul-judul penelitian yang telah diangkat oleh orang lain.
Nah, kenapa? Jadi kalau kita membaca penelitian-penelitian orang lain yang telah dilakukan orang lain, maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran judul apa yang kiranya bisa kita ikuti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita membuka Google. Buka Google. Nah, kita kan pertama tadi sudah menuliskan sebuah tema yang ingin kita tuliskan, yang ingin kita teliti. Jadi yang pertama tadi itu kita sudah menegaskan apa yang ingin kita tulis atau tema apa yang ingin kita angkat. Jadi temanya misalnya tentang disabilitas dan agama, itu kan yang pertama. Kemudian bagaimana caranya supaya judul yang kita tulis itu menjadi menarik bagi kita maupun bagi si pembaca. Iya, saya ditulis. Jadi yang pertama buka Google, kemudian setelah buka Google itu tulis keyword tulis di Google itu Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi ditulis saja Google Scholar atau Google Cendekia. Ini kita habis makan ya, sudah. Nah, setelah dibuka Google Cendekianya, ditulis saja keyword tema yang ingin kita angkat. Kita ingin mengangkat tema tentang apa? Nah, ditulis keywordnya di sana, misalnya disabilitas dan agama. Tulis saja disabilitas dan agama. Nah, nanti muncul beberapa riset yang berhubungan tentang disabilitas dan agama. Nah, jadi bagaimana caranya membuat judul itu yang menarik dan tidak pasaran? Ya, kuncinya adalah membaca. Nah, membaca itu kalau kita ingin banyak kosakata, kita harus membaca. Kalau kita ingin mendapatkan judul yang baik dan mutakhir, misalnya kita harus membaca penelitian-penelitian yang telah ada. Jadi itu untuk menggambarkan apa yang seharusnya kita tulis. Nah, kalau kita di kampus, misalnya khususnya di UIN, judul-judul yang ada itu sudah banyak sekali tersedia pada perpustakaan, baik UIN maupun fakultas yang ada di kampus kita. Ya, kalau misalnya saya kan alumni PAI. Jadi ini kan yang paling banyak itu misalnya tentang penerapan strategi atau efektivitas implementasi. Itu kan saya kira judul-judul yang seperti itu sudah ada sejak perang dunia kedua itu, dan sampai saat ini kita masih belum move on. Nah, maksud saya cobalah misalnya membanyak membaca tentang penelitian skripsi yang sudah ada atau jurnal misalnya yang kita tulis untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang ya saya untuk menulis sebuah latar belakang yang bagus itu memang berangkat dari keresahan kita, resah misalnya kondisi sosial kita yang timpang misalnya, atau misalnya kita COVID. Nah, pasca COVID nanti ini pasti banyak tema-tema yang akan muncul, judul-judul menarik yang akan muncul misalnya tentang konteks sosial, kondisi sosial itu sangat-sangat banyak. Kemudian misalnya konteks keagamaan, nah, kita bisa melihat permasalahan keagamaan yang sudah ada di tengah-tengah COVID ini kan banyak sekali, misalnya tidak bolehnya masyarakat untuk sholat di masjid pada hari Jumat misalnya. Tapi kita dibolehkan sholat 5 waktu di masjid. Nah, itu kan sebuah tidak. Nah, kalau di kampung-kampung itu kan, kalau di Banjarmasin misalnya dia tetap boleh sholat 5 waktu. Yang saya tahu tetap boleh sholat 5 waktu, tetap tidak boleh sholat Jumat di masjid. Itu kan menjadi menarik misalnya diangkat. Iya. Nah, tetapi kita sudah mesti tahu jawabannya, karena mungkin pada sholat Jumat itu masyarakat tidak banyak, tidak lebih banyak misalnya daripada yang sholat biasanya yang paling 10-20. Kalau sholat Jumat itu kan mengumpulkan beberapa jamaah yang mungkin datang dari beberapa kecamatan kelurahan yang lain gitu. Nah, itu misalnya keresahan kita misalnya. Kita lanjut, ada pertanyaan Pak? Kan sudah banyak yang mengirim pertanyaan, atau Bapak masih ada penyampaian lagi? Ya. Bisa pertanyaan dulu, mungkin akan disebutkan nanti. Silakan pertanyaan. Ko Hadi, bagaimana agar kan beberapa yang saya baca judulnya menarik tapi pembahasannya bikin meriang, hehehe. Nah, gimana itu Pak? Judulnya menarik, akan tetapi isinya kurang menarik gitu, kenapa? Ada juga mungkin judulnya tidak menarik tapi isinya menarik. Nah, gimana itu Pak menurut Bapak? Ya,
Eh, kalau saya memahami pertanyaan saya paham. Tapi saya tidak memahami maksud meriang yang ditulis oleh si penanya gitu. Maksudnya meriang di sini, ya maksudnya meriang di sini eh, terlalu sulit dipahami kah? Sakit kepala mungkin Pak. Sakit kepala Iya, mungkin perlu dipahami. iya, kalau judul menarik tapi isinya membuat sakit kepala, itu tergantung kita yang membaca. Kalau kita misalnya tidak terbiasa membaca, mungkin kita memang tidak paham apa yang ditulisnya. Padahal tulisannya bagi pembaca-pembaca yang lain, tulisan tersebut memang bagus. Tapi bagi pembaca yang tidak biasa membaca, misalnya, itu hanya membuat ya tadi, meriang tadi. Nah, tapi skripsi yang bagus itu begini. Jadi, skripsi yang bagus itu, kita yang menulis paham, tapi kita juga harus menyadari bahwa pembaca itu mesti paham dengan apa yang kita tulis. Nah, jadi kita mencoba mengimajinasikan nantinya si pembaca ini paham kada apa yang aku tulis. Kalau kada paham, lawan yang kalau kita mengimajinasikan bahwa penulis ini mungkin kada paham, tapi aku aja yang paham. Nah, itu kada bagus. Nah, jadi tulisan yang bagus itu kita yang menulis paham, yang membaca paham, pembaca juga paham, yang baca juga paham. Nah, itu tulisan yang bagus. Jangan kita paham, kita bahasa kita melangit, bahasanya kontekstualisasi, aplikasi dan sebagainya, tapi pembaca tidak paham. Nah, itu menjadi masalah dalam dunia akademik. Iya. Nah, terus Pak, dari Kalam Mairah atau ini dari akun Kalaida, mungkin Bapak kenal sama Kalaida anak umur Bapak. Nah, pertanyaannya, semisal kurangnya referensi buku judul yang diangkat, Pak, bagaimana? Dan sumbernya tuh ada dari masyarakat aja adanya. Nah, mungkin kayak Derun tadi, judulnya tuh sudah menarik, tetapi referensinya itu yang kurang, Pak. Nah, adanya tuh opini dari masyarakat. Jer orang Banjar. Iya, jadi saya ulang lagi. Penelitian itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kualitatif, teknik pengumpulan datanya itu pada umumnya ada 3. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu wawancara, yang ketiga itu dokumentasi. Nah, teknik pengumpulan data observasi tadi, kita bisa menulis dari hasil observasi kita atau pengamatan kita. Itu bisa kita tulis, kita ketik di laptop kan. Ketika saya misalnya berkumpul dalam masyarakat, mereka melakukan kegiatan ritual yang tidak pernah saya pahami sebelumnya. Nah, kemudian saya menanyakan kepada mereka misalnya apa yang dilakukan, apakah apa yang mereka lakukan, mereka pun menjawab bla bla bla, itu hasil observasi. Nah, dan itu boleh kita tulis pada penelitian kita. Nah, terkadang kesalahan pada penelitian kualitatif di kampus misalnya, dosen ini tidak menghargai tulisan mahasiswa. Nah, jadi dosen itu kebanyakannya hanya terpaku kepada tulisan-tulisan yang kiranya ilmiah. Nah, itu penting sebenarnya, tetapi dosen juga mesti menghargai hasil observasinya. Bagi dosen yang menghargai itu, biasanya pada ujian, dosen itu bertanya, pertanyaannya misalnya, ini kan kajian kualitatif. Nah, apa hasil observasi kamu? Nah, misalnya kan begitu. Hasil observasi itu bukan hanya misalnya ketika kita datang sekolahan, meminta data, bukan seperti itu. Nah, hasil observasi itu apa yang bisa kita amati dalam, ya apa yang kita teliti, apa yang kita amati gitu, dalam konteks sosial misalnya. Kita mengamati, masyarakat ini melakukan, boleh kita tulis dengan bahasa yang sederhana dan dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian ada teknik kedua, yaitu teknik wawancara. Nah, kalau kita misalnya tidak mendapatkan sumber yang banyak tentang penelitian yang ingin ditulis, kita kan kualitatif itu teknik pengumpulan datanya dengan wawancara. Jadi kita bisa mewawancarai maksudnya informan. Nah, ya informan. Ini kita sudah masuk ke dalam bagian-bagian teknis ya, informan atau dalam kuantitatif itu disebut dengan responden, artinya orang yang merespon. Kalau informan itu kan orang yang memberikan informasi. Nah, jadi kita bertanya dengan misalnya di kampung, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Misalnya penelitian kita misalnya tentang ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, misalnya kita mewawancari tukang beca, misalnya tukang tambal ban, misalnya kayak apa, misalnya ekonomi pasca zaman Jokowi. Kita wawancarai karena fokus kita pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, itu diwawancari aja. Nah, kemudian setelah kita wawancara, kita kan mendapatkan data. Nah, jadi data itu untuk menguatkan.
ada yang kuali, Apa? ada yang kuanti. Pada intinya tadi Ya. kan pertanyaan dari kalian ini tadi ada yang kuali, ada yang kuanti. Jadi misal kurang referensi itu ada yang namanya teknik lapangan. Jadi di sana kita bisa meminta informasi terhadap orang yang terkait. Nah, lanjut Pak, kita di sini sangat banyak sekali pertanyaan luar biasa. Alhamdulillah. Pak Yudhoy kan saya dai. Dari dari Bedeli kan kita harus juga mengetahui judul dari skripsi itu memakai metode apa. Nah, menurut Pian, bagaimana cara kita mengetahui metode mana yang lebih cocok untuk dijadikan judul? Nah, gimana itu Pak? Dalam membuat judul Mungkin skripsi saya kan kurang kita harus juga mengetahui judul. Ya, itu diam dulu aku membaca lah. Dalam membuat judul skripsi kan kita harus juga mengetahui judul skripsi itu judul apa. Ya, dan ini bagaimana dalam membuat judul kita kan harus juga bikin judul nah kemudian bagaimana cara kita mengetahui metode mana yang cocok. Oke. Jadi begini, jadi kita harus memahami judul yang ingin kita tulis. Nah, kalau memungkinkan misalnya menggunakan kualitatif, kita menggunakan metode kualitatif dan menjelaskan penelitian kita itu dengan teks-teks, dengan kalimat-kalimat. Kalau misalnya tidak memungkinkan dalam kalimat-kalimat, maka kita mesti menggunakan kuantitatif. Misalnya dalam penelitian matematika. Nah, misalnya dalam penelitian matematika, mau tidak mau metode yang digunakan itu ya mestinya kuantitatif. Karena berhubungan dengan hitung-menghitung. Nah, kalau misalnya bicara dengan tentang masyarakat, tentang wawancara, datanya tentang banyak itu. Mau tidak mau kita harus menggunakan metode kualitatif atau pendekatan kualitatif. Karena apa? Karena datanya itu memang banyak dari hasil masyarakat, hasil jawaban dari masyarakat. Jadi kalau tidak memungkinkan data-data itu dibahas hasil penelitian kita nanti dibahas dengan kata-kata, coba diganti dengan angka-angka. Jadi metodenya itu kondisional sebenarnya, tergantung jadi begini, sebenarnya kita itu sebagai peneliti mestinya mengimajinasikan nanti penelitianku ini akan dibahas dengan angka-angka atau dibahas dengan teks-teks. Kalau kebanyakan misalnya menggunakan wawancara sebagai data aja, maka kita harus menggunakan metode kualitatif. Kalau misalnya kajian kita harus menghitung, mau tidak mau kita masih menggunakan kuantitatif. Ya mungkin seperti itu. Iya. Ya silakan keluar dulu sudah. Biar kita skip dulu. Yang bikin orang lain paham itu yang sulit, ya mau tidak mau kan kita harus membuat. Jadi begini, kita ngapain menulis sebuah penelitian kalau orang lain tidak paham dengan apa yang kita tulis. Kita kan menulis dan kemudian kita ingin berkontribusi kepada masyarakat. Setelah ditulis kita paham, tetapi masyarakat yang ingin kita berikan kontribusi malah tidak paham kan itu. Nah itu memang tantangan bagi kita si penulis. Istilahnya mau kita menulis kan, dan Banjarnya kita menulis, kita paham, bagus banget tulisan gue ini, pokoknya paham bang pembaca, tapi sekalinya pas dibaca pembaca kada paham, kada paham apa maksudnya, kan sia-sia. Jadi memang kesulitan itu ada tantangan dari dari si penulis, mungkin bisa ditangkap lah.